Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yanuar Wicat Moko. Video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mengecek ijazah secara online. Ijazah itu apakah ijazah tersebut yang akan kita cek itu absah atau sah, tercantum di dalam salah satu universitas, kemudian yang tercatat di sistem elektroniknya kementerian atau tidak. Seperti yang kita ketahui, banyak beredar berita bahwa banyak ijazah yang bisa dikatakan palsu gitu ya. Nah, kita bisa mengecek secara individu dan online, mengecek secara pribadi, ataupun kita membantu rekan atau keluarga atau mungkin bahkan anak-anak kita yang sudah berkuliah di suatu perguruan tinggi, itu ijazahnya sudah tercantum secara online atau belum. Oke, tahap yang pertama kita buka browsernya. Cuma browser yang saya rekomendasikan adalah menggunakan Mozilla Firefox. Kalau misalkan di komputer rekan-rekan belum ada browser Mozilla Firefox, silahkan rekan-rekan download dan install terlebih dahulu. Nanti akan saya tunjukkan ada sedikit perbedaan antara Mozilla dengan Google Chrome. Nanti saya tunjukkan. Oke, kita buka dulu browsernya menggunakan Mozilla. Kemudian laman yang harus kita kunjungi itu adalah ijazah.kemdikbud.go.id. Nah, sistem elektronik ini atau sistem mengecek ijazah itu menggunakan SIVIL atau sistem verifikasi ijazah secara elektronik yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, fungsinya untuk apa? Adalah untuk memastikan keabsahan ijazah dengan cara memastikan nomor ijazah melalui formulir verifikasi ini. Nah, kemudian kalau misalkan nanti di hasil pencarian itu ternyata benar, ijazah tersebut benar, maka nanti akan datanya ditampilkan di sini. Tapi kalau misalkan tidak ada, walaupun nomornya betul, jadi silahkan nanti rekan-rekan bisa menghubungi ke perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah untuk memastikan data Anda telah dilaporkan melalui PD Dikti. Nah, tahap-tahapannya silakan rekan-rekan siapkan bukti fisik terlebih dahulu ijazah. Kemudian kita ketikkan di sini nama perguruan tinggi atau universitasnya. Contoh misalkan nah, ini otomatis nanti terfilter sendiri ketika kita mengetikkan di sini. Kemudian kita klik. Kemudian setelah mengetikkan nama universitas atau perguruan tinggi, kemudian kita memilih program studinya. Nah, nanti seluruh program studi ini nanti di sini ditampilkan semuanya. Kemudian dicocokkan dengan program studi yang sesuai dengan bukti fisik di ijazah. Contoh misalnya mana ya? Contoh misalkan ini. Kemudian kita ketikkan nomor ijazahnya atau nomor seri ijazahnya, itu tertera di bukti fisik ijazah. Kadang-kadang bentuk nomor seri ijazah itu kalau nggak salah itu berbeda-beda. Jadi silakan sesuai dengan penulisannya, disesuaikan dengan bukti fisiknya. Salah satunya contoh misalnya ini ya, saya sudah siapkan contohnya. Ini adalah nomor serinya. Kemudian kita ketikkan angka pengaman. Contoh misalnya, oke. Kemudian kita klik verifikasi. Nah, kalau misalkan hasil verifikasi ini data ditemukan ya, nanti di bawahnya itu ada historinya atau menampilkan si pemilik ijazah tersebut, mulai dari universitas, nama, nomor mahasiswa, jenjang pendidikan, program studi, nomor ijazah dan tanggal lulus. Ini nanti semuanya ditampilkan di sini. Itu ketika hasil verifikasinya dengan ketentuan adalah data ditemukan. Nah, kalau misalkan datanya tidak ditemukan, contoh misalnya ya, untuk mengulangi proses pencarian kita klik ini. Klik tombol di sini untuk mengulangi pencarian. Kita klik. Kita masukkan kembali.
Nah, misalnya seperti ini ya. Kita coba pilih kembali program studinya. Mana ya? Nah, contoh misalnya ini. Kemudian kita isikan angka pengaman. Kita klik. Nah, kalau misalkan muncul hasil pencariannya seperti ini, angka pengaman tidak sama, kita ulangi kembali. Oke, pilih program studinya. Kemudian nomor ijazah dan angka pengaman. Kita klik verifikasi. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini, data tidak ditemukan, pastikan Anda telah mengisikan nama perguruan tinggi dan program studi yang benar. Jadi kemungkinan kalau misalkan muncul seperti ini, yang pertama, isian datanya itu tidak sama. Baik penulisan perguruan tinggi, prodi, ataupun nomor ijazah. Itu kemungkinan ada yang keliru. Tapi kalau misalnya data yang sudah dimasukkan di sini ternyata itu betul sesuai dengan bukti fisik, apa yang harus rekan-rekan lakukan? Sesuai dengan instruksi yang dituliskan di sini di dashboard, silakan hubungi perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah untuk memastikan data Anda telah dilaporkan melalui PD Dikti. Jadi kemungkinan ijazah kalau misalkan di sini tidak ditemukan, kemungkinan karena belum dilaporkan di PD Dikti. Itu seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, itu sebagai contoh, misalkan tadi saya menggunakan browser Mozilla Firefox ya. Menggunakan Mozilla Firefox ini tidak ada masalah ketika dalam pengisian data di sini. Tapi kalau menggunakan Google Chrome ini tadi juga saya sempat mencoba. Contoh, saya ulangi kembali ya, menggunakan Google Chrome itu nanti kurang nggak bagus. Contoh misalkan inilah, pilih salah satu. Kemudian ketika memilih program studinya ini nggak kelihatan semua. Jadi kita ini menyulitkan dalam memilih program studinya. Ini jadi hasilnya seperti ini kalau menggunakan Google Chrome. Tadi sempat saya juga mencoba clear history atau menghapus history penjelajahan menggunakan di Google Chrome-nya, cuma hasilnya masih tetap sama. Jadi saya rekomendasikan rekan-rekan untuk melakukan pengecekan ijazah itu menggunakan Mozilla. Oke, video tutorial kali ini saya cukup hanya bisa menjelaskan sampai dengan sejauh ini terkait dengan cara melaporkan di PD Dikti itu seperti apa. Kita juga belum memahami, tapi silakan rekan-rekan bisa berkomunikasi dengan perguruan tinggi setempat. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan. Sekian video tutorial dari saya. Jangan lupa jika video tutorial ini bermanfaat, silakan share, subscribe, dan like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.